Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, wa ba'd. Para mahasantri yang kami muliakan, mari kita lanjutkan pembelajaran kita Fathul Mu'in ya, masih terkait dengan furudul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadrati abaihi wa ummahatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kulli ashabi kulli ajma'in wa tabi'in wa tabi'in thumma ila hadrati masyayikhina wa masyayikhina wa jami' man ajazana musannif kutub wa ta'allamna wa 'allamna naqushu syarh ala kitab lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamisuha utawi kaping 5 furudul wudu iku ghuslu rijlaihi basuh sikil lorone mutawaddi bikul kabin kala sertane bikul kabin sertane sakabehane polok min kuli rijlin saking sakabehane sikil ya, kaki kanan maupun kiri lil ayati krono ane ayat au mashu kuffaihima utawa ngusap muzah lorone rijlaini bisyuruti kelan beberapa syaratnya mashu kuffaihima. Furudul wudu, fardunya wudu yang kelima adalah membasuh kedua kaki ya. Jadi, mata kakinya harus ikut terbasuh karena itu termasuk yang diwajibkan untuk dibasuh baik kaki kanan maupun kaki kiri, atau bisa mengusap muzah ya, muzah yang dipakai sebagai penutup kaki itu ketika sholat tidak harus dicopot tapi bisa hanya diusap di atas muzahnya itu. Wajib apa waslu batini takbin ya, basuh jerone bulungan wasyakin lan anggota kang sigar. Jadi kalau di kaki tersebut ada anggota kaki yang terdapat luka yang berlubang atau di situ ada yang pecah, maka itu juga harus ikut dibasuh ya. Jadi kakinya pecah-pecah itu juga harus dibasuh, harus terkena air semuanya. Far'un ai hada far'un iki ana suci cabangan masalah. Lau dakhlat lamun lebu apa syaukatun eri, ada duri yang masuk firijli dalam sikile wong wa dhaharan katon apa ba'dua sebagiane syaukah wajib mengko wajib apa qal'uha jebol ing syaukah wa ghuslu mahalian basuh panggonane syaukah li anna ukrono temen setune mahaluha iku soro dadi apa mahaluha iku fi hukmi zahiri dalam hukume nggawa kang zahir. Kalau ada duri yang masuk ke kaki seseorang kemudian masih sebagian duri itu masih nampak di luar, maka ketika wudu wajib itu durinya itu dicabut kemudian dibasuh tempat yang terkena duri itu ya, karena itu termasuk yang bagian zahir yang harus dibasuh. Fa'inis tatarot mengkalamun dari ketutupan apa kulwa sekabehane syaukah sorot mengkodati apa syaukah iku fi hukmil batini indem hukume nggawa kang jero fayasihu mengko sah apa wudune mutawaddi walau tanafadha senajan walau tanafasnya contoh mentung sapa wong firijlin dalam sikil awal italiane rijal. Fa ini statarat apabila saukahnya tadi durinya itu tertutup ya, semuanya masuk ke dalam kaki, maka itu menjadi anggota yang batin, maka batin tidak harus dibasuh ya, batin. Sehingga wudunya sudah dianggap sah ya. Walau tanafatu lamun dadi mentung sapa wong firijlin dalam sikil
au ghairihi toliyane rijlin lam yajib mongko ora wajib apa wasru batinihi basuh jerone perkara kang mlentung malam yata sakok indram selagine ora sigar apa perkara kang mlentung fain tasakoko mung dadi sigar apa perkara kang mlentung wajib mongko wajib apa wasru batinihi basuh jerone perkara kang mlentung malam yartatik ya malam yartatik senagi dalam selagine ora dadi keraket apa perkara kang mlentung yang sigar. Jadi kalau seandainya di kaki itu ada sesuatu di kaki yang semacam terdapat gelembung gitu ya, melentung ya, kalau sesuatu, maka tidak wajib membasuh dalamnya ya, selagi tidak perkara tersebut tidak menjadi terbelah ya. Kalau terbelah menjadi pecah, maka wajib harus dibasuh yang bagian dalamnya ya. Dan selagi juga belum sampai rapat kembali. Kalau sudah rapat kembali maka juga tidak wajib basuh yang dalamnya. Jadi kalau ada yang mengembang di kaki kemudian tidak harus dibasuh dalamnya, tapi cukup luarnya saja. Tambihun hada tambihun. Zakaru pada nutur sepuluh ulama fil ghusli ing dalam membasuh fil ghusli ing dalam adus ya. Inna temen kelakuan iku ofia dan ngapura apa an batini aktus sya'ri saking bagian jerone bundelane rambut ai dan akoda kisinde manikane dadi kabundelan apa syar binafsikan awak dhewe syar wa ul kolanten pada akan biya kelawan aktus sya'ri sapa man wong ubtulia kang den coba sapa man binawi tubuhin kang sepadane liso lasi kang kanthil apa tubuh bi usuli syarihi ana pira-pira poke rambute wong hatta mana sehingga nyegah apa tubuh usul al-ma'i ing tumekane banyu tumeka ilaiha maring usul syarihi walam yumkin an ora kongang apa izalatu ngilangi ing tubuh. Para ulama menuturkan, menjelaskan ya, dalam kaitan dengan mandi untuk orang-orang tertentu yang mungkin rambutnya itu mengeras ya, mungkin menjadi terlipat-lipat rambutnya ya, kemudian air tidak bisa sampai kepada pokoknya rambut itu, nah itu ofi ya, dimakfu ya. Jadi asalkan terikatnya rambut itu dengan sendirinya, tidak karena perbuatan seseorang ya. Itu disamakan kasusnya dengan apabila seseorang di rambutnya banyak bahasa liso yang bisa seperti kutu-kutu rambut itu. Sehingga dengan banyaknya kutu rambut itu, kotoran rambut itu, air yang disiramkan ke kepala tidak bisa mencapai pangkal rambut, itu dimakfu. Karena tidak mungkin untuk dihilangkan. Ya, di hal yang demikian itu dimakfu, cukup ya sebisanya saja. Wakat sorokah teman-teman mertelakan sapa syekhu syuyukhina guru nih pira-pira guru kita rupane Syekh Zakaria Al-Ansori bi anna kelawan temen sabene tubuh iku la yulhaqu ora kena den pada kena tubuh biya kelawan kutu sya'ri bal alaihi baliku wajib mengatasi wong atayamumu tayamum. Tapi menurut Syekh Zakaria Al-Ansori bahwa kasusnya tubuh, kasusnya kutu-kutu rambut itu tidak bisa disamakan dengan kasus rambut yang
dengan sendirinya tadi tidak bisa. Nah, bagi orang yang banyak kutu rambutnya, dia tidak bisa wudhu secara sempurna, maka kewajibannya adalah bertayamum. Lakin kola tetapi kau sapa tilmiduhu murite Syekh Zakaria Ansori rupane Syekhuna guru kita Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dawuh ngeten walladzi utawi qaul yutta jauh kang den wajarkan apa alladzi iku afu ngapura lidoroti krono darurat. Tapi pendapatnya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami murid dari Syekh Zakaria Ansori beda lagi. Dalam kasus itu, baik kasus kutu rambut itu atau kasus yang rambut yang terlipat tadi itu bisa dimaafkan. Ya, jadi karena darurat maka dimaafkan, wudunya tetap dianggap sah. Wasa disuatu kapengen furudul wudu iku tartibun tartib. Karena kaya keterangan itu kalau kamu sedang tutur apa min takdimi wasil wajib bayane dinginaken basuh wajah. Fal yadaini nuli tangan loro para sinuli musab sirah sebagian sirah fal dijalan nuli basuh sikil loro bil ittiba'i krono derek tindak lampai Kanjeng Nabi. Tapi dalam wudunya juga berurutan semacam itu ya. Walau in ghamasa lamun nyelam silam sapa muhdisun wong kang hadas walau fi ma'in senajan oleh silem iku fi ma'in dalam banyu kolilin kang pidik. Ketika menyelam itu biniatin kelawan niat mu'tabarat kang den wilang-wilang apa niat yang diperkenankan seperti kemarin dalam bab niat itu nama itu apa tirafil hadasil asghari semacam itu ya, atau niat yang lainnya nama itu toharoh atau wudu'a dan sebagainya itu yang niat yang mu'tabarah mimma bayan niat marro kang wis liwat apa mimma bayane niat marang silat apa ma ajza'ahu mangko nyukupi apa inrimas ing mutawaddi kan muhtis ada wudu saking wudu walau lam yamkus senajan tora meneng sapa muhtis fil inrimas dalam nalikane silem zamanan yang dalam zaman yumkin kang kongang fi dalam zaman apa tartib. Nah, jadi kalau ada kasus seandainya orang yang punya hadas ya dan dia menyelam ya memasukkan anggota-anggota tubuhnya menyelam ke dalam air walaupun itu air itu air yang sedikit kurang dari 2 kulak ya, dengan diniati untuk bersuci berwudu misal maka itu sudah bisa mencukupi wudunya yang tetap sah ya. Walaupun toh ketika dia menyelam itu tidak berdiam dalam waktu yang memungkinkan untuk tertibnya urutan-urutan anggota tubuh ya, itu tetap dianggap sah wudunya. Naam iya sah. Tapi lawi kita selalam atus sapa wong biniatin kelawan niat fayusratu mukaddan salatakan fi dalam usul apa tartib hakikatan dalam sejatine tapi dalam kasus usul mandi ya, orang tersebut harus disyaratkan harus tertib berurutan ya, secara hakiki artinya benar-benar urut sesuai dengan awal yang pertama kedua ketiga seterusnya. Wala yadurrulan orang bayan ya ponisianul lumatin lali ing sak delemok au lumain utawa pirang-pirang delmo fi ghairi a'dha'il wudu'i dalam saliyane pira-pira nggawa wudu tidak membahayakan wudunya artinya tetap dianggap sah. Jika seseorang lupa mungkin satu bagian atau beberapa bagian dari tubuhnya tapi yang fi ghairi a'dha'il wudu di selain anggota-anggota yang wajib dibasuh atau diusap dalam wudu. Balau kana balik lamun ono iku alama ing atase perkara ada kang liyane apa ma ahu ing pira-pira gautane wong apa maiun perkara kang cuwer apa maniun ya apa maniun perkara kang nyegah contoh kasamin kaya lilin lam yadurruhu mengko ora mbahayani apa maneh ing wong bahkan
seandainya di selain anggota wudu itu ada hal yang mencegah sampainya air kepada kulit, ya tetap tidak membahayakan karena di luar anggota yang wajib dibasuh atau diusap ketika wudu, tidak bermasalah. Kama kowe katakan istadharu kang apa mertelakan ini mah sapa syekhuna guru kita Ibnu Hajar al-Haytami. Walau ada salamun hadas sapa wong wa ajna bulan junub sapa wong ajza'ahu mongko nyukupi ing wong apa huslu adus anhuma saking hadas lan junub biniyati klan niate husl wala yajib lan wajib apa tayakkun umumil ma'i ngiyakinaken wis ratane banyu ratani jami'al udwi ing sakabehane gauta bal yakfi balik nyukupi apa hola batu dhonni nglindi penyono bi kelawan umumil ma'i. Jadi orang yang hadas dan sekaligus junub ya, ini cukup dia mandi satu kali untuk dua hal tersebut. Tidak kudu, tidak harus dua kali mandi, bisa digabung dalam satu kali mandi dengan niat untuk menghilangkan hadas dan junub itu tentunya. Ya. Kemudian ketika mandi tidak diwajibkan harus yakin betul bahwa air sudah mengenai seluruh anggota tubuhnya. Ya. Tapi yang disyaratkan adalah cukup hanya ghalabatul dzanni, ya dugaan yang kuat, dia harus menduga dzon, ya punya dugaan yang kuat bahwa air itu sudah merata ke seluruh anggota tubuh. Far'un ay hada far'un law syakka lamun mamang supal mutawaddi wong kang wudu awil mughtasilu utawa wong kang adus mamang fi tadhiri udwin ing dalem nuciaken suci gauta qabla faraghi mamangnya tadi keraguannya tadi qabla faraghi nem sadurunge rampung min wudu sing wudune mutawaddi awasli ta awusli ta aduse mughtasil toh aruhu mengkono nucanana sapa kulun mau ya sapa kulun lan mutawaddi lan mutasil ing udwun ya. Jadi kalau ada keraguan orang yang wudu maupun orang yang mandi kok ragu ya, dalam hal tadi anggota itu sudah disucikan atau belum ya, tapi keraguannya itu qabla faragh sebelum selesai melakukan wudu atau mandi, maka cukup kita sucikan anggota yang kita ragukan itu ya. Wakada halika yang kono wakada halikono udwun matawi perkara ba'da dalam sawise udwun fil wudu dalam sawise fil wudu dalam wudu demikian juga kemudian disucikan anggota-anggota tubuh yang jatuhnya atau yang kewajiban basuhnya setelah anggota yang kita ragukan itu. Contoh kita meragukan tadi sudah membasuh tangan atau belum ya. Nah, itu kita tinggal sebelum selesai wudu ya tinggal kita basuh saja tangan itu. Kemudian setelah itu baru kemudian anggota-anggota ya setelah tangan itu apa selanjutnya sesuai urutan wudu. Sudah cukup kalau itu keraguannya sebelum selesainya wudu. Au ba'dal faraghi atau keraguannya ba'dal faraghi indam sawise rampung mintuh di saking sesucine wong lam asir mengkurang labeti apa syak. Lam asir mengkurang labeti apa syak. Kalau keraguan itu timbul setelah selesainya wudu ya, maka itu tidak berpengaruh keraguan itu ya, sudah dianggap selesai sah wudunya. Walau kana lamun ana apa syaku perkara kang apa syaku keraguan ya iku fi niyatin dalam niat lam yu'assir mengora nglabeti apa syak aidun halim malih alal aujain atase kaul kang kuat wajahi demikian juga tidak berpengaruh terhadap keabsahan wudu apabila yang dilakukan itu adalah niatnya tadi sudah niat atau belum ya ketika wudu ketika membasuh wajah sudah niat belum ya itu kalau kena keraguannya timbul setelah selesainya wudu rampung semuanya tidak berpengaruh tidak ada pengaruhnya tetap dianggap wudunya sah sudah menurut kaul yang
auja. Kama keterangan fi syarhil minhaj dalam syarah kitab minhaj di syekhina kedua guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami. Qala dawu sapa syekhina fihi dalam syarhil minhaj dawan qiyasuma utai qiyase perkara yakti kang teko koma bisak ing dalam mamang ba'dal Fatihah dalam sause maca Fatihah. Qabla ruku ing dalam satran ing dalam sadunge ruku iku ana temen kelakuan iku lau syakar mamang sapa wong ba'daul bin dalam sause masuk lauto fi asli ghuslihi ing dalam pokoke basuhe udwin lazim mau muka wajib ing wong apa ada tumbaleni ing udwin au ba'dihi utawa sebagian udwin tidak fi asli ghuslihi dalam ba'dihi lam talzamhu muka ora wajib apa i'ada ing wong. Kemudian lebih lanjut saya guna dalam kitab Minhaj juga menjelaskan bahwa dikiaskannya keraguan dalam wudu itu terhadap kasus dalam hal membaca Fatihah. Keraguan dalam hal ba'da Fatihah qabla ruku ya. Jadi kalau orang sudah membaca Fatihah sebelum ruku ya, kemudian dia ada keraguan tadi sudah baca Fatihah selesai sebelum ya, atau ada yang tertinggal enggak ya, ya udah baca aja lagi Fatihahnya, kemudian seterusnya ruku dan seterusnya ya. Itu dilakukan sesuai dengan urutannya. Nah, kadang anau lau syakal pada udwin ya. Kemudian apabila orang itu ragu setelah membasuh sebuah anggota tubuh ya, fi asli husni ya, di dalam keraguannya itu dalam tadi sudah dibasuh keseluruhan ya, atau belum, maka demikian itu lazim mau i'adatuhu, terus wajib untuk diulangi ya. Jadi kalau keraguan muncul di tengah-tengah wudu terhadap tadi sudah membasuh wajah atau belum ya, ya udah diulangi saja, basuh wajah kemudian baru anggota yang seterusnya. Atau keraguannya hanya sebagian saja, tadi sudah basuh wajah setelah sempurna atau belum ya, kan sebagian anggota wajah itu tidak keseluruhannya ya, maka kalau demikian lam talzamhu, kalau keraguannya hanya sebagian dari anggota tubuh yang harus dibasuh maka tidak wajib i'adah. Karena apa? Itu kan keraguan berarti kan aslunya pokoknya basuh dia sudah yakin, hanya dia tidak yakin sebagian tadi sudah dibasuh semuanya atau basuh sebagian. Nah, itu tidak berpengaruh ya, tidak wajib untuk i'adah, tidak wajib untuk diulangi kembali. Fal yuhmal muka bejeden arahakan apa kalamhum dawi fuqaha al awalu kang awal apa kalam ala syakki ngatasé mamang fi asl udwi ing dalam pokoke basuh goto la ba'dihi ora mamang ing dalam sebagiannya udwi ya, jadi dawuh ulama tadi tundanya diarahkan ya, untuk keraguan-keraguan dalam hal asludwi, keraguan yang harus diulang tadi itu ya, toharoh tadi itu harus disucikan, itu keraguan terkait dengan asludwi, keraguan dalam hal membasuh keseluruhan anggota satu anggota tubuh ya. Kalau keraguannya hanya sebagian dari anggota tubuh maka tidak wajib ada ulangi ya. Tapi kalau tadi sudah membasuh wajah atau belum ya, lah ini wajib harus diulang basuh wajah, kemudian berikutnya sesuai dengan urutannya wudu. Tapi kalau tadi sudah membasuh wajah secara sempurna ya, ada yang tertinggal tidak ya, itu berarti kan sebagian, maka itu tidak berpengaruh ya, tidak usah diulangi, wudunya lanjut saja terus ya. Ya. Wasunnah wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat pengajian kita kali ini. Allahumma fiqh ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.